Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang masih mempercayakan kesempatan bagi kita pada pagi hari ini untuk merenungkan kabaran firman Tuhan yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang masih mempercayakan kami nafas hidup, kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Bantu kami untuk mengerti firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Dibentuk di dalam Bengkel Allah. Ayat intinya diambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Keterangannya, kita ini bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu penderitaan dan kematian Anak Allah. Jikalau kita dapat mengerti akan hal ini dan menyadarinya sepenuhnya, maka kita akan merasakan suatu tanggung jawab yang besar yang kita pikul untuk menjaga dengan sebaik-baiknya akan kondisi kesehatan kita sendiri, sehingga kita dapat memberikan pelayanan sempurna kepada Allah. Kita percaya dengan tidak ragu-ragu bahwa Kristus segera akan datang. Kita tidak bimbang bahwa kita tidak ragu-ragu selama bertahun-tahun bahwa ajaran-ajaran yang kita pegang sekarang adalah kebenaran masa kini, dan kita sedang mendekati penghakiman. Kita sedang menyediakan diri untuk bertemu dengan Dia yang akan disertai rombongan malaikat-malaikat kudus yang akan muncul di atas awan di langit, untuk pada akhirnya memberikan kehidupan kekal kepada orang-orang yang setia dan benar. Bila Ia datang, Ia tidak lagi datang untuk membersihkan dosa kita, untuk mengeluarkan cacat dalam tabiat kita, atau untuk menyembuhkan penyakit dalam tingkah laku dan kedudukan kita. Bagi kita sekalian, pekerjaan ini harus diselesaikan sebelum waktu tersebut. Ketika Tuhan datang, mereka yang kudus akan bertambah kudus. Mereka yang telah membiasakan tubuh dan roh mereka dalam kesucian, dalam kekudusan dan kehormatan, pada akhirnya akan menerima hidup kekal. Tetapi mereka yang tidak benar, yang najis dan keji akan tetap demikian sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi pekerjaan yang harus dilakukan bagi mereka untuk mengeluarkan kekurangan-kekurangan mereka dan memberi mereka tabiat yang kudus. Kesemuanya ini harus dilakukan pada waktu pintu kasihan masih terbuka sekarang. Sekaranglah waktunya untuk pekerjaan ini diselesaikan bagi kita. Kita kini sedang berada di bengkel Allah. Banyak dari antara kita merupakan batu-batu kasar dari pertambangan. Tetapi bila mana kita tetap berpegang pada kebenaran Allah, pengaruhnya akan menarik kita. Itu meninggikan kita dan membuang setiap ketidaksempurnaan dan dosa dari kita dalam sifat apapun juga. Dengan demikian, kita disediakan untuk melihat Raja dalam kemuliaannya dan akhirnya bersatu dengan orang-orang dan malaikat-malaikat kudus di dalam kerajaan kemuliaan. Disinilah pekerjaan itu harus diselesaikan bagi kita. Disinilah tubuh dan roh kita harus dijadikan layak untuk kehidupan yang kekal. Dibentuk dalam bengkel Allah. Kita semua sementara sedang dibentuk dalam bengkel Allah sampai pintu kasihan itu tertutup. Sepanjang masih ada kesempatan, sepanjang pintu kasihan itu terbuka, mari kita gunakan waktu dengan bijaksana agar mengizinkan Sang pemilik bengkel itu, Sang pembentuk itu, untuk membentuk kita, menjadikan kita menurut apa yang Dia pandang baik, yang akan menjadi mahakaryanya.
kita semua adalah seperti batu-batu yang bermacam rupa. Hanya perlu datang lebih dekat kepada Dia, mengizinkan Dialah yang membentuk kita. Karena kenapa? Kita semua telah dibeli oleh darah Yesus Kristus. Dan kita bukan milik kita sendiri. Seharusnya lah kita dengan lebih rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena Dialah pemilik kehidupan kita. Dialah pemilik tubuh kita. Untuk itu, biarlah kita memuliakan Allah dengan segala sesuatu yang kita miliki, terlebih khusus tubuh kita. Dan pekerjaan pembentukan ini terjadi di dunia ini. Ketika Yesus datang, yang kudus akan bertambah kudus, yang membiasakan diri dalam kesucian, kekudusan, dan kehormatan akan menerima hidup yang kekal. Tetapi yang tidak benar, yang najis, keji, akan tetap demikian sampai selama-lamanya. Saat ini, selama masih ada kesempatan, mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Memperbaharui diri, datang kepada Tuhan untuk mengizinkan Dialah yang membentuk, mengarahkan, dan menuntun kita menurut apa yang Dia pandang baik. Semoga ketika Tuhan datang, kita semua telah dinyatakan siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan sebagaimana kami ada. Dalam segala kelemahan, kekurangan, dosa, kesayangan kami masing-masing. Kami datang menghadap tata anugerah-Mu ya Tuhan, memohon ampun akan segala dosa kekurangan kami yang telah kami lakukan menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami, dan sucikan kami ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, sepanjang masih ada kesempatan, sepanjang pintu kasih yang terbuka, tolong bantu kami ya Bapa. Bentuk kami dalam bengkel-Mu yang kudus ya Bapa, yang akan membentuk, mengarahkan, dan menghancurkan kami dari tabiat-tabiat tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bantu kami ya Tuhan agar dengan pertolongan Tuhan tabiat-Mu yang kudus bisa menjadi bagian kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami memohon rahmat-Mu agar dengan pertolongan rahmat Tuhan kami dimampukan untuk bisa lebih peka akan kehendak Tuhan. Kami bisa menyadari diri kami bahwa kami butuh Engkau yang akan menopang kami dalam setiap pergumulan, terlebih khusus terhadap dosa kesayangan kami. Kami mau belajar untuk menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau dipersiapkan menerima meterai Allah yang hidup, dan roh hujan akhir kiranya menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam setiap perjuangan iman yang kami sedang gumuli saat ini Bapa, bantu kami untuk bisa hidup benar. Bantu kami untuk bisa memuliakan Engkau dalam kehidupan kami, melalui tubuh kami, melalui apapun yang Engkau titipkan dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Bapa untuk tetap sehat, kuat, diberikan panjang umur, dan dengan pertolongan Tuhan, setiap talenta, kesempatan, kesehatan, atau apapun yang Kau titipkan bagi kami dapat digunakan semaksimal mungkin untuk berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu, dan kami semua bisa dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Diberkatilah umat Tuhan dalam pergumulan saat ini, apabila ada yang sakit, lemah iman, apapun yang sedang digumuli saat ini. Kiranya Allah yang Maha Baik menopang, menguatkan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami akan merasakan indahnya bersekutu dan berjalan dengan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.